gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Pratiwi, Segala dari Biologi 1 semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mikrobiologi. Nah, jadi review jurnal yang akan saya lakukan adalah berjudul Identifikasi Bakteri Asam Laktat pada Jeroan Peda Ikan Kembung Rastrelliger sp sebagai agen probiotik. Nah, pertama kita masuk ke halaman awalnya, yaitu abstrak dan pendahuluan. Nah, di dalam abstraknya akan tergambar bagaimana nanti jurnalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis dan karakteristik bakteri asam laktat yang terkandung dalam jeroan Peda Mackerel. Penelitian ini menggunakan deskriptif dan bahannya adalah bakteri asam laktat yang diambil dari jeroan. Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi dan karakteristik asam laktat bakteri di Peda Mackerel menggunakan uji morfologi, gram tes pewarnaan, dan biokimia dari dua jenis laktat yang diperoleh bakteri asam laktat pada jeroan Peda Mackerel dengan genus Lactobacillus dan Streptococcus. Nah, karakteristik secara umum bentuknya itu kokus dan basil, gram positif, katalase negatif, tidak motil, dan keduanya memiliki tipe fermentasi homofermentatif. Agen genus sebagai agen probiotik yaitu adalah Lactobacillus, sedangkan genus Streptococcusnya tidak sebagai agen probiotik karena tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di saluran pencernaan kita. Nah, jadi dari sini kata kunci dari abstraknya sendiri adalah bakteri asam laktat, peda ikan kembung, dan probiotik. Nah, kita masuk ke dalam pendahuluannya. Kenapa penelitian ini dilakukan? Nah, ikan peda biasanya diolah secara tradisional, yaitu dengan fermentasi. Nah, fermentasi yang dilakukan di sini adalah fermentasi ikan. Biasanya diolah dengan fermentasi yang tidak dikeringkan lebih lanjut, melainkan dibiarkan setengah basah karena fermentasi spontan. Kenapa tadi tidak dikeringkan lebih lanjut, dibiarkan saja setengah basah? Karena untuk proses fermentasi tetap berlangsung. Dan fermentasi ikan secara spontan umumnya menggunakan garam dengan konsentrasi tinggi untuk menyeleksi mikroba tertentu dan menghambat pertumbuhan mikroba yang menyebabkan kebusukan, sehingga hanya mikroba tahan garam yang hidup. Produk fermentasi biasanya mengandung nilai gizi yang lebih tinggi dari bahan asalnya. Selain itu, fermentasi dapat membantu dalam mengawetkan makanan dan juga memberikan sifat-sifat tertentu yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen. Unik serta dapat meningkatkan nilai ekonomi juga. Nah, peda merupakan produksi fermentasi dengan bahan baku ikan. Jenis ikan yang diolah ini adalah ikan peda. Antara yaitu ikan kembung, ikan layang, ikan selar, ikan emas, ikan tawes, dan ikan mujair. Namun yang lebih enak sampai saat ini itu adalah ikan peda dalam proses fermentasi. Nah, bakteri asam laktat atau BAL merupakan salah satu mikrobiota
atau bakteri alami yang banyak dimanfaatkan sebagai agen siasi fermentasi. Proses fermentasi oleh bakteri asam laktat BAL sangat bergantung pada aktivitas dan proliferasi bakteri-bakteri penghasil asam laktat. Nah, organisme pembentuk asam laktat terbagi dua spesies, yaitu spesies homofermentatif dan spesies heterofermentatif. Jadi homofermentatif itu yang mampu mengubah 95% heksosa menjadi asam laktat, sedangkan spesies heterofermentatif merupakan grup yang memproduksi asam laktat dengan dalam jumlah sedikit dan produk yang dihasilkan yaitu etil alkohol, asam asetat, asam format, dan karbon dioksida. Bakteri asam laktat secara fisiologis dikelompokkan sebagai bakteri gram positif. Bentuknya kokus atau basil yang tidak berspora dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Sebelumnya dikatakan bahwa bakteri Lactobacillus tadi di abstraknya itu bakteri yang menjadi agen probiotik. Jadi apa sih agen probiotik itu? Probiotik pada dasarnya merupakan mikroba hidup yang menjadi efek positif bagi kesehatan saluran cerna. Jadi kalau agen probiotik berarti agen yang menghasilkan mikroba hidup yang memberikan efek positif bagi kesehatan saluran cerna, dan ini membawa hal positif bagi tubuh kita dan juga kesehatan cerna kita. Karena memang saluran cerna manusia itu dihuni oleh mikroflora berupa bakteri. Nah, secara alami mikrofloranya tadi, saluran cerna tadi dapat mencegah pertumbuhan berlebih bakteri patogen. Patogen itu adalah mikroba atau mikroorganisme parasit penyebab penderitaan bagi inangnya. Jadi kalau dia ada di dalam diri kita berarti dia akan merugikan kita. Uraian di atas tadi, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan menggunakan ikan peda dengan judul Identifikasi Bakteri Asam Laktat atau BAL pada peda ikan kembung Rastreliger sp sebagai agen probiotik. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa pada ikan peda terdapat bakteri asam laktat dengan genus tertentu. Apakah dari jenis bakteri homofermentatif atau dari jenis bakteri heterofermentatif. Itu ada penelitian, waktu dan tempatnya tentu di dalam laboratorium dan di dalam laboratorium mikrobiologi jurusan biologi Fakultas MIPA Unimed. Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan April sampai dengan Juni 2013 oleh Ibu Uswatun Hasanah. Alat dan bahan yang digunakan, alatnya sangat banyak begitu. Alat untuk pembuatan media, kemudian ada alat untuk pengambilan sampel, alat untuk isolasi dan pemurnian bakteri, alat untuk identifikasi bakteri. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan untuk pembuatan media. Ada aqueous steril, media MRS board, demen, rugosa, salt, dan agar powder. Bahan untuk pengambilan sampel ikan peda kembung, bahan untuk isolasi dan pemurnian bakteri dengan alkohol 70%, media MRS, aqueous steril, dan bahan untuk identifikasi bakteri itu dengan uji pewarnaan gram, immersion oil, larutan kristal violet, larutan safranin, larutan yodium, alkohol 95%, dan spiritus. Kalau uji biokimia tipe katalase dengan alkohol 70% dan H2O2 hidrogen peroksida 3%. Uji biokimia tipe fermentasi media MRS
demen rugosa syrup, dan agar powder. Nah, prosedur penelitiannya itu pembuatan media MRS board dan media agar, proses pengambilan sampel, isolasi bakteri asam laktat, identifikasi bakteri dengan melakukan pengamatan morfologi bakteri yang tumbuh pada medium agar lempeng, yaitu bentuk, tepian, elevasi, permukaan, warna koloni, dan konfigurasi. Pertama dilakukan isolasi bakteri asam laktat atau BAL, lalu diidentifikasi bakteri asam laktat BAL, dan kemudian identifikasinya melalui 3 uji morfologi, melihat bentuk, tepian, pengecatan gram, nanti akan terlihat bentuk sel dan warna gram. Lalu dengan uji katalase, dan di sini uji katalasenya itu hasilnya negatif. Dan yang ketiga itu uji tipe fermentasi, dengan melihat apakah dia termasuk spesies homofermentatif atau heterofermentatif. Nah, hasilnya homofermentatif negatif, tidak terdapat gelembung, dan heterofermentatif positif, terdapat gelembung. Jadi itulah dia peta konsepnya atau skemanya. Nah, lalu kita masuk ke intinya, pembahasannya, bahwa dari hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini disusun dalam bentuk tabel. Nanti akan ada tabelnya. Berdasarkan hasil identifikasi bakteri asam laktat pada jeroan peda ikan kembung yang ditumbuhkan pada media MRS board dan MRS agar yang dimanfaatkan sebagai agen probiotik, dan berdasarkan serangkaian uji morfologi, uji biokimia, dan uji katalase pada koloni bakteri yang diisolasi dari jeroan pada ikan kembung, diperoleh 2 genus bakteri asam laktat. Nah, apa saja itu? Yang pertama Lactobacillus dan Streptococcus. Jadi 2 genus inilah yang ada di dalam jeroan ikan peda atau ikan kembung tadi ya. Nah, ini dia hasil pengamatan morfologi koloni bakteri asam laktat. Dan data hasil pengamatan pewarnaan gram dan uji biokimia koloni BAL, uji morfologi isolat bakteri yang diperoleh dari jeroan pada ikan kembung diencerkan pada aqua steril sampai pada pengenceran 10⁻⁻10 dan ditumbuhkan dengan metode goresan pada media MRS agar hingga diperoleh isolat murni dan diinkubasi selama 2-3 hari pada suhu 39 derajat Celcius. Ditemukan adanya koloni bakteri berwarna putih susu sesuai dengan bentuk dan tipe serta warna koloni bakteri yang mencirikan bakteri asam laktat atau koloni yang berwarna putih susu dengan bentuk bulat, buram atau opaque, dan tepi cembung entir. Peran gram dan uji biokimia. Pengamatan dilakukan dengan pengujian biokimia untuk menentukan karakteristik khusus dari setiap jenis isolat bakteri asam laktat yang ada, hingga diketahui genus bakteri asam laktat yang terdapat pada jeroan pada ikan kembung. Baik itu uji katalase, produksi gas, pewarnaan gram, uji fermentasi, dan bentuk sel. Nah, pengamatan dengan pewarnaan gram untuk mengetahui karakteristik sel dari setiap isolat bakteri melalui preparat yang terlebih dahulu diwarnai dengan prosedur pewarnaan gram. Perbedaan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif berdasarkan sifatnya, yaitu bakteri gram positif yaitu golongan bakteri yang tetap berwarna violet atau ungu tua walaupun sudah dicuci dengan alkohol. Bakteri gram positif akan tetap berwarna violet karena tidak dipengaruhi oleh alkohol dan safranin. Hal ini dikarenakan dia mempunyai struktur dan komposisi dinding sel yang berbeda dengan bakteri gram negatif.
Kalau gram positif memiliki dinding sel yang lebih tebal dan memiliki presentasi kandungan lipid atau lemak sedikit serta mengandung peptidoglikan yang banyak sehingga akan membentuk persenyawaan kompleks kristal violet yodium ribonukleat yang tidak larut saat pemberian alkohol dan dinding sel akan mengalami dehidrasi. Kalau bakteri gram negatif yaitu golongan bakteri yang tidak tetap berwarna violet karena dicuci dengan alkohol. Bakteri gram negatif yang kehilangan warna violet karena tercuci oleh alkohol akan kelihatan kabur. Inilah yang menjadi sebab mengapa pewarna sapranin yang nantinya akan membuat preparat menjadi warna merah muda. Dan tentunya bakteri gram negatif itu memiliki dinding sel yang tipis dan memiliki presentase kandungan lipid atau lemak yang lebih banyak, dan dinding sel bakteri gram negatif mengandung jumlah peptidoglikan yang lebih sedikit, sehingga selama perlakuan dengan alkohol ternyata lemak yang banyak ini tertarik keluar. Nah, akibatnya nanti kristal violet dan iodin ikut tertarik keluar sehingga menyebabkan bakteri kehilangan warna. Pengamatan pada sebuah preparat menggunakan mikroskop perbesaran 100 kali. Hasilnya menunjukkan isolat berbentuk batang atau basil dan berbentuk bulat kokus yang ditandai dengan warna sel ungu. Dapat disimpulkan bahwa semua isolat bakteri tersebut merupakan bakteri gram positif. Dengan melakukan pengamatan dengan uji katalase dilakukan untuk mengetahui adanya enzim katalase pada bakteri, di mana enzim ini berperan dalam memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Uji ini penting dilakukan untuk mengetahui sifat bakteri terhadap kebutuhan akan oksigen. Namun pada uji katalase yang dilakukan ini, hasilnya adalah uji katalase negatif, ditandai dengan tidak terbentuknya gelembung gas pada saat diberi zat H2O2. Dan dilakukan pengamatan uji fermentasi. Uji fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan kultur isolat dalam media MRS broth dalam tabung reaksi yang diberi tabung Durham dalam keadaan terbalik dan diberi hasil bakteri asam laktat, dan diperoleh hasil bakteri asam laktat tipe homofermentasi yang tidak menghasilkan gas di dalam tabung Durham. Berdasarkan uji biokimia, itu menunjukkan bahwa isolat bakteri asam laktat yang diperoleh ada dua jenis genus yang berbeda, karena pada isolat ini menunjukkan hasil uji pewarnaan gram yang berbeda pada bentuk selnya. Yang diperoleh itu dua genus asam laktat, Lactobacillus, dan genus Streptococcus. Jadi dapatnya hanya sampai genusnya saja, tidak sampai spesiesnya, karena nanti akan dikatakan di akhir penelitian ini kenapa tidak didapatkan spesiesnya. Pertama, genus Lactobacillus. Menurut Hall, bakteri Lactobacillus ini termasuk gram positif, tidak berspora, tidak motil, fakultatif, anaerob, kadang-kadang mikroaerofilik, sedikit tumbuh di udara tapi bagus pada keadaan di bawah tekanan oksigen rendah, dan beberapa anaerob pada isolasi. Lactobacillus ada yang homofermentatif dan heterofermentatif. Koloni pada media agar biasanya 2-5 mm. Cembung atau entir, buram atau opak kue, dan tanpa pigmen. Kemoorganotrof. Metabolismenya adalah fermentatif dan sakaroklastik. Tumbuh optimum pada suhu 30-40 derajat Celcius. Lactobacillus tersebar luas di lingkungan, terutama pada hewan dan produk makanan sayur-sayuran. Nah, kalau makanan biasanya atau minuman biasanya itu ada di yogurt, fermentasi susu yang dengan mikroba starternya itu adalah Lactobacillus.
genus Lactobacillus yang ditemukan dari bagian jeroan pada ikan kembung sebanyak satu macam, yaitu Lactobacillus tipe Homo fermentatif. Tapi hasil inkubasi dan karakteristik yang telah dilakukan ciri-cirinya adalah gram positif, katalase negatif, bentuk sel basil non-motil, warna koloni putih susu, tipe koloni entir, struktur dalam opaque, warna pigmen jernih dan fakultatif anaerob. Klasifikasi ilmiahnya, kingdom bakteri divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillus, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus. Berdasarkan data yang tertera, kita diketahui dengan jelas bahwa isolat yang diperoleh merupakan genus Lactobacillus. Lactobacillus umumnya membantu pencernaan laktosa susu, merangsang respon kekebalan tubuh terhadap mikroorganisme yang tidak diinginkan, dan membantu mengendalikan kadar kolesterol darah. Jadi bakteri ini adalah bakteri baik begitu dan sangat bagus untuk kita serta kesehatan kita. Lactobacillus juga mencegah kolonisasi bakteri patogen di dalam lambung, duodenum, ileum, dan kolon. Selain bekerja dengan menurunkan frekuensi diare dan meningkatkan sistem imun, strain ini juga menurunkan metabolit amonium, enzim prakanker, memperbaiki profil tinja dan mencegah konstipasi, serta secara umum menurunkan insiden berbagai kanker saluran cerna. Nah, lalu kita masuk ke genus yang kedua, yaitu Streptococcus. Streptococcus ini dia bukan agen probiotik, merupakan bakteri gram positif, non-motil, tidak membentuk endospora, anaerob, fakultatif, dan hemofermentatif. Berdasarkan uji biokimia diperoleh hasil negatif untuk sitokrom, katalase, dan oksidase, dan positif untuk alfa hemolitik. Dengan ciri-ciri yang diperoleh di atas, bakteri ini digolongkan sebagai bakteri asam laktat. Klasifikasi ilmiah: kingdom bakteri divisi Firmicutes, kelas Cocci, ordo Lactobacillus, famili Streptococcaceae, genus Streptococcus. Ini juga sama dengan Lactobacillus, hanya sampai genusnya saja, tapi belum diketahui spesiesnya. Nah, manfaat dari Streptococcus dikenal sebagai salah satu bakteri asam laktat yang cukup penting, terutama produk olahan susu dengan bantuan probiotik lain dalam pembuatannya. Struktur sel pada bakteri ini dapat bertahan dalam suhu yang tinggi. Hal ini sesuai dengan proses industri produk olahan susu biasanya memerlukan temperatur tinggi. Spesies bakteri yang mampu bertahan dalam suhu yang tinggi adalah Streptococcus thermophilus. Dan manfaatnya, pengadaan pangan dari fermentasi, misalnya yogurt dari susu dengan bakteri Streptococcus thermophilus. Berperan dalam peningkatan gizi nutrisi makanan, misal pada pembuatan tempe dan dari kedelai. Berperan dalam bidang obat-obatan, misal dalam produksi bahan baku obat seperti antibiotika, etanol, asam asetat, dan asam sitrat. Berperan dalam organoleptik, misal dari bau, rasa, dan warna, seperti kacang kedelai yang langsung direbus rata-rata kurang enak, tetapi setelah diolah dengan fermentasi seperti kecap, tempe, maka baunya itu tidak lagi tercium gitu. Nah, itulah dia dari bakteri Streptococcus dan juga Lactobacillus. Dan ditemukan itu hanya sampai genusnya saja, tidak ke spesiesnya. Kenapa tidak ditemukan spesiesnya? Karena perlu dilakukan uji fisiologis yang lebih lengkap untuk mengidentifikasi bakteri yang terdapat pada bedah ikan kembung.
Rastreliger sp sehingga dapat diketahui spesies-spesiesnya tadi. Simpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada jeroan pada ikan kembung dapat disimpulkan sebagai berikut. Jenis bakteri asam laktat yang terdapat pada jeroan itu ada 2 genus, Lactobacillus dan Streptococcus, yang berperan sebagai agen siprobiotik adalah bakteri bergenus Lactobacillus. Karakteristik pada tiap-tiap jenis bakteri asam laktat tersebut secara umum memiliki ciri bulat, buram atau opaque, dan tepi cembung, entir, gram positif, katalase negatif, tidak motil, tidak mereduksi nitrit, mikroaerofilik sampai anaerob. Suhu optimum antara 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, sekianlah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.